Sementara itu, Tim 5 PBNU memanggil mantan Sekjen PKB Lukman Edy untuk menggali informasi hubungan PBNU dengan PKB yang memanas. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait membantah partainya tak pernah punya masalah dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Justru sebaliknya, ia menilai PBNU yang kerap menggembosi PKB. Hubungan pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa kian memanas. Menindaklanjuti rapat pleno terkait hubungan NU dan PKB pekan lalu, Tim 5 PBNU memanggil mantan Sekjen PKB Lukman Edy. Ketua Lembaga Talik Wan Nasyir PBNU Ishak Subairi Rakib dalam konferensi pers menyebut pertemuan ini diperlukan oleh Tim 5 karena pengalaman Lukman Edy saat menjabat Sekjen PKB pada 2005 hingga 2007 dan 2009 hingga 2014. Pemanggilan tokoh lain sangat mungkin dilakukan, namun PBNU belum mau menjelaskan siapa dan kapan jadwal pemanggilannya. Lukman Edy yang hadir dalam pertemuan mengungkapkan ada perubahan ADART PKB setelah muktamar di Bali pada 2019. Perubahan yang paling berdampak adalah menghilangkan sejumlah peran Dewan Syuro sehingga terjadi sentralisasi kepemimpinan di bawah Ketua Umum. Selain itu, keuangan PKB dinilai tidak transparan dan akuntabel. Yang sangat mendasar itu adalah problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Caimin ini secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Ya. Bahkan formalnya Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Syuro. Ya. Kalau dulu PKB itu mandatori dari Muktamar itu adalah Dewan Syuro. Kemudian Dewan Syuro lah yang kemudian memberikan persetujuan kalau ingin mengangkat ketua umum siapa, si A, si B atau si C gitu ya. Tapi semenjak Muktamar di Bali itu sebagian besar kewenangan Dewan Syuro itu dihapus di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sehingga kita tidak melihat lagi peran Dewan Syuro itu. Ya. Dan itu di semua tingkatan, bukan saja di tingkat DPP, tapi juga di tingkat DPW dan tingkat DPC. Namun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait membantah partainya bermasalah dengan PBNU. Ia juga membantah akan bertemu PBNU dalam waktu dekat karena menurutnya tak ada persoalan yang harus dibahas. Jazilul meminta PBNU jangan mencari-cari masalah karena pada pemilu 2024 justru terlihat kerja PKB sebagai partai politik keagamaan terbesar di parlemen. Ia berpendapat dua elemen Nahdien ini harusnya bekerja sama dalam bidang masing-masing supaya mampu melayani kebutuhan masyarakat NU. Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya, saya, Gus Ipul, PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB. Dan ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa, malah tidak diakui. Apa itu, Gus? Kenaikan anggota DPR RI dari 58 ke 68, 10 kursi. Dan kemudian mencetak prestasi PKB menjadi satu-satunya partai politik berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling besar di parlemen ini. Itu loh nggak pernah diakui. Jazilul menyebut sebaiknya PKB dan PBNU bekerja sesuai koridornya, yakni PBNU membina masyarakat sebagai ormas, sedangkan PKB di jalur politik dan pemerintahan. Sebelumnya Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menyebut ada elit PKB yang kerap menyampaikan statement keras kepada NU. Walau mengaku tak mau ambil pusing, Gus Yahya menyebut masalah tersebut tidak bisa didiamkan saja. Ini tidak berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB atau NU berlepas diri dari PKB, tidak. Tapi NU tidak mau hanya mengurusi PKB saja, kira-kira begitu. Yaitu prinsip dasarnya seperti itu, tetapi bahwa kemudian ini menimbulkan semacam sentimen negatif dari sejumlah elit PKB sehingga mereka sampai
menyerang PBNU dengan berbagai macam serangan yang sangat tajam. Nah, ini menjadi persoalan bagi PBNU karena ini jadi soal lembaga yang katakanlah disepelekan, direndahkan dan lain sebagainya, dan PBNU secara kelembagaan perlu mengambil sikap dan mungkin mengambil langkah-langkah terkait dengan hal ini. Gus Yahya menegaskan sebagai sebuah lembaga PBNU tidak ingin disepelekan. Tim Liputan CNN Indonesia.